teman-teman semuanya. Saat ini kita hidup di dalam era globalisasi yang merupakan proses mendunia di mana batas-batas antar negara menjadi kabur. Era globalisasi memicu sikap kreatif dan inovatif di kalangan masyarakat luas agar dapat bersaing di ranah global. Hal ini membuat banyak negara berupaya untuk meningkatkan perindustrian mereka. Teman-teman, manusia di dunia perlu untuk terus melakukan pembangunan. Pembangunan yang terjadi pastinya melibatkan lingkungan alam yang merupakan tempat hidup bagi semua makhluk hidup. Lingkungan hidup terdiri dari beberapa unsur, teman-teman. Yang pertama, unsur lingkungan biotik atau hayati, merupakan segala sesuatu di sekitar kita yang berupa benda hidup seperti manusia, flora, dan juga fauna. Yang kedua, unsur lingkungan abiotik atau fisik, merupakan segala sesuatu di sekitar kita yang berupa benda mati seperti tanah, air, udara, iklim, cuaca, rumah, radiasi, dan sebagainya. Keberadaan lingkungan abiotik sangat besar pengaruhnya terhadap kelangsungan hidup berbagai kehidupan di muka bumi. Yang ketiga, unsur sosial budaya, merupakan sistem nilai, kultur, adat istiadat, agama, kepercayaan, organisasi sosial dan politik, dan sebagainya yang menentukan perilaku manusia sebagai makhluk sosial. Beberapa manfaat dari lingkungan alam bagi manusia adalah: pertama, menyediakan sumber makanan, oksigen, wisata, pendidikan, dan juga obat-obatan. Yang kedua, flora dan fauna memiliki berbagai manfaat bagi manusia. Misalnya, manfaat kelelawar dalam penyerbukan bunga, peran kerang dalam menetralisir zat pencemaran laut. Setiap pembangunan yang dilakukan manusia pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, teman-teman. Kekayaan alam menjadi syarat utama dalam melakukan suatu pembangunan. Hal ini berarti Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang melimpah memiliki modal yang besar dalam melakukan sebuah pembangunan. Pembangunan yang dilakukan dengan bermodalkan alam tetapi tidak diikuti dengan kepedulian terhadap lingkungan dapat menyebabkan terjadinya berbagai dampak negatif, teman-teman. Di antaranya, pencemaran lingkungan hidup, baik yang berupa pencemaran air, tanah, maupun juga udara. Kemudian terjadi pemanasan global, penipisan sumber daya alam sehingga memicu konflik antar negara dan kawasan. Punahnya keanekaragaman hayati, baik berupa flora maupun fauna. Terjadinya penggundulan hutan, terjadinya penipisan lapisan ozon, dan masih banyak lagi. Untuk memperkecil dampak negatif dari pembangunan yang mengancam lingkungan hidup di dunia, maka kita mengenal konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dapat dikatakan juga pembangunan berkelanjutan merupakan strategi pembangunan yang memaksimalkan keuntungan dalam jangka panjang dan menghindari eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yang hanya memberi keuntungan jangka pendek. William Escher dan Robert Harley menyatakan bahwa syarat bagi pembangunan berkelanjutan adalah konservasi sumber daya hidup yang meliputi 1. Memelihara proses ekologi yang esensial dan menopang kehidupan. Kedua, melindungi aneka ragam genetika. Ketiga, pemanfaatan yang berkelanjutan dari berbagai spesies dan ekosistem. Ciri-ciri dari pembangunan berkelanjutan adalah 1. Menjamin pemerataan dan keadilan bagi generasi muda dalam memanfaatkan dan juga melestarikan sumber daya alam. Kedua, menghargai dan melestarikan keanekaragaman hayati, spesies, dan ekosistem agar tercipta keseimbangan lingkungan. Ketiga, menggunakan pendekatan integratif sehingga terjadi keterkaitan kompleks antara manusia dengan lingkungan masa kini dan masa mendatang. Keempat, menggunakan pandangan jangka panjang dalam memanfaatkan sumber daya alam. Kelima, menggunakan sumber daya alam secara bijaksana. Dan yang keenam, memenuhi kebutuhan sekarang tanpa membahayakan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Tujuan dari pembangunan berkelanjutan adalah perpaduan antara pelestarian dan pembangunan untuk menjamin perubahan-perubahan terhadap bumi benar-benar bisa menjamin kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia. Teman-teman, melakukan pembangunan terus-menerus merupakan hal yang tidak dapat dihindari demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.
Namun, hendaknya kita mengingat bahwa semua pembangunan yang dilakukan harus benar-benar memperhatikan keberlangsungan hidup manusia di masa yang akan datang. Jangan sampai pembangunan yang kita lakukan saat ini malah membahayakan kelangsungan hidup generasi muda di masa yang akan datang. Mari kita bangun negeri kita Indonesia dengan tetap memperhatikan keberlangsungan dan keindahan alam yang Indonesia miliki saat ini.